Selamat malam. Buat kamu yang sedang OTW menuju ruang mimpi atau sudah standby di atas kendaraan menuju ruangan itu, perkenalkan, nama gue Z. Kali ini gue akan menjadi teman yang mudah-mudahan bisa menjadi teman yang asik buat lo dengerin menuju alam mimpi lo. Malam ini gue mau bicara soal hubungan atau pasangan yang dilihat dari fisik atau dari kepribadian atau akhlaknya. Oh iya, malam ini gue mau bicarain atau bacain sebuah Q&A yang kebetulan gue post di story Facebook gue kemarin. Oke, kita simak aja ya jawaban dari teman-teman kita yang sudah mereka jawab semalam di story Facebook gue. Dan nanti insya Allah kedepannya sebelum kita mulai podcast atau mulai pembicaraan ini, gue akan melakukan Q&A seperti biasanya, baik itu di Facebook gue atau di Instagram gue. Jadi buat kalian teman-teman yang pengen ikutan nge-podcast atau pengen ikutan jawab nih atau tanya jawab, nanti link atau nama IG-nya atau nama Facebook-nya ntar gue share di deskripsi ya. Mudah-mudahan aja kita bisa berkawan baik dan bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Oke, kebetulan kita dapat 4 penjawab nih. Baiklah, gue bacain penjawab yang pertama dengan nama Facebook Daniyati. Nah, kali ini dia menjawab akhlak. Emang ya, di zaman sekarang ini mungkin orang tuh banyak dilihat dari fisik kali ya, seperti good looking atau apa. Tapi dia menomorduakannya namanya akhlak atau kepribadian. Ini sorry ya, gue ngangkat nama akhlak karena emang apa ya, lebih enak aja gitu kan dilafalinya. Kalau misalkan kepribadian terlalu panjang banget, yang simpel aja lah akhlak gitu ya. Oke, kita bacakan lagi jawaban yang kedua dari nama Facebook Luluil Maknun. Nah, dia juga jawabnya akhlak. Kita jawaban yang ketiga agak panjang nih ya, dari Rizka Febriani. Dia ngejawab fisik itu bakal kalah sama good attitude. Kalau fisik oke, tapi bad apa nih ya? Kalau fisiknya oke tapi bad attitude, buat apa yang ada hubungan bisa toksik? Iya gak sih? Nah, jadi dia tuh berarti fisik yang oke atau ya badan yang oke, yang good looking gitu kan, akan kalah sama yang good attitude. Berarti di sini kita sinonimkan dia itu jawabannya akhlak ya. Oke. Ke penjawab yang keempat. Oh sorry, ternyata ada 5 jawaban. Kita jawaban yang keempat atas nama Dewi Nur Fitriani. Nah, ini juga seorang guru nih ya, teman saya seorang guru. Dia jawab dua-duanya, tapi yang dilihat akhlak dulu. Nah, berarti dia juga mengutamakan yang namanya akhlak. Berlanjut ke jawaban yang terakhir atas nama Muhammad Faris. Dia juga menjawab akhlak. Nah, kesimpulannya dari Q&A yang saya ajukan di Facebook, di story Facebook, banyak dan ramai dijawab dengan jawaban akhlak. Berarti secara garis besar yang namanya good looking atau ya yang fisiknya tampan, yang sempurna, bakal kalah sama yang good attitude atau yang akhlaknya bagus gitu ya. Ya terus terang aja sih, emang akhlak itu emang wajib yang paling utama ya akhlak. Mungkin persepsi orang emang berbeda-beda ya. Ada orang yang mengutamakan akhlaknya, ada juga orang yang mengutamakan fisiknya gitu kan. Buat gue semua sama aja. Malah lebih sempurnanya kalau good lookingnya oke, dan juga good attitude-nya juga oke. Jadi selain dia tampan,
selain dia cantik ya enggak, dia juga ya sempurna lah akhlaknya. Ya meskipun nggak bisa dipungkiri bahwa kesempurnaan akhlak itu kan milik Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Tapi kan ini kan kita kan hidup di zaman sekarang. Ya mungkin bagi gue langka sih orang yang akhlaknya bagus gitu. Ini mohon maafnya bukan gue ngejelek-jelekin orang yang jelek akhlaknya. Ya terus terang gue juga masih belum sempurna gitu kan, gue juga masih belum baik. Tapi ya gimana caranya gitu kan, gue menyembunyikan dan menambal ketidaksempurnaan gue itu. Ya entah itu dengan gue menampakkan semua kebaikan gue, tapi dalamnya busuk gitu kan. Ya itulah manusia. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi. Dari orang yang jawab Q&A tadi gua, sebagian orang memilih, enggak sebagian sih, semua orang memilih yang bagus akhlaknya. Ini entah kata akhlak tuh paling menarik atau teman-teman guanya aja kali yang Islami gitu, yang religius ya. Tapi kalian oke kok. Kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya benar tadi kata Rizka Feberni tadi ya, orang yang good looking itu bakal kalah sama orang yang good attitude. Jadi secara nggak langsung orang yang tampan, orang yang fisiknya bagus, yang ganteng, yang cantik bakal kalah sama orang yang akhlaknya bagus. Tapi ada kata-kata yang super jahat. Orang yang akhlaknya bagus pun akan kalah sama orang yang berduit. Ini beneran loh. Dulu gue pernah ngalamin ya. Ini gue gak ngambil pengalaman dari orang lain, gue ngambil pengalaman dari diri gue sendiri. Jadi waktu gue lulus SMA itu, gue tuh pacaran sama cewek yang udah gue kejar selama 4 tahun. Jadi 2013 itu gue udah ngejar dia, tapi ya harusnya gue pacaran sama dia, tapi gue gak pacaran. Akhirnya gue ngejaga hati gue buat dia, meskipun gue deket sama cewek lain, tapi hati gue masih buat dia gitu kan. Gue pacaran sama dia dari 2017 pertengahan ya, sebelum puasa 2017, sampai akhirnya gue tuh putus di tahun 2018. Emang kita kan beda setahun ya tangga umurnya. Jadi ketika itu dia itu baru lulus SMK. Nah, dia lulus SMA. Akhirnya ya hubungan kita berpisah seperti itu karena dia ya menemukan yang mungkin dalam tanda kutip bermoney gitu kan, berduit. Ini gue gak menyalahkan sih, atau mungkin guanya aja kali ya yang kurang perhatian buat dia. Secara setahun penuh itu kita LDR, kita gak pernah ada komunikasi, dan mungkin dia juga merasa risih juga dan gak nyaman karena gue gak selalu ada buat dia, gue gak pernah perhatiin dia dan lain sebagainya. Ya it's okay, gue gak menyalahkan dia sih, malah gue menyalahkan diri gue sendiri karena gue gagal membina yang namanya hubungan. Bahasanya anak SMA, hubungan. Ya kembali lagi ke realita gue yang sekarang. Ya pada akhirnya semua itu gak ada apa-apanya sih. Meskipun kita banyak duit, tapi ingat duit itu kan gak menjamin kita buat bahagia, ya gak? Justru kesederhanaan itu yang bisa bikin kita bahagia. Tapi ingat, kesederhanaan pun butuh yang namanya dana. Ya kembali lagi nih menjadi muter-muter ya. Kita tuh bahagia itu simple dan sederhana, tapi di balik kata sederhana itu butuh yang namanya uang gitu. Ya namanya juga manusia kan makhluk sosial. Ada saatnya kita juga butuh yang namanya uang dan lain sebagainya. Yang penting kita mencarinya dengan cara-cara yang halal, yang benar,
bukan cara-cara yang ya disalahkan oleh agama dan juga norma-norma yang lainnya. Oke, kembali lagi ke tadi, ke good looking, good attitude, dan berduit. Semuanya kalau misalkan kita jadikan komponen, kita gabungan ketiga komponen itu akan menjadi suatu hal yang sangat istimewa. Kalau kita udah ganteng, akhlak kita bagus, dan duit kita juga kenceng, tajir gitu kan, ya lelaki atau cewek mana sih yang gak suka sama kita gitu kan. Tapi ingat, buatlah orang itu mencintai kita karena apa adanya, bukan ada apanya ya. Sebab yang namanya fisik itu bakal berubah dengan seiringnya waktu. Semakin waktu berganti, usia pun akan berganti gitu kan. Fisik kita yang tadinya kenceng akan keriput dan lain sebagainya. Dan juga uang yang banyak pun kalau kita terus timbun tanpa kita sedekahkan, yang ada malah akan yang timbul yang namanya fakir gitu kan. Bukan fakir uang, bukan fakir harta. Harta kita banyak tapi nggak pernah kita salurkan kepada yang lainnya. Itu juga salah besar. Nah, pesan moralnya adalah ketika kita sudah mencakup yang ketiga itu, ya kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik-baik ya. Jangan sampai ya kita salah dalam memanfaatkannya. Ada orang yang good looking tapi kita dengan bangganya, dengan sombongnya, wah gue ganteng nih, lu jelek, kita menghina orang gitu kan. Nah itu nggak boleh ya. Oke, mungkin sekian dari gue ya. Kiranya ada kesalahan atau yang kurang pas, mangga silakan di komen atau dikasih sanggahan di kolom komentar atau bisa japri. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mau mendengarkan. Semoga malam berikutnya kita masih bisa berjumpa lagi. Semoga aja gue juga masih bisa menemani kalian menjelang tidur. Buat kalian yang sudah mengantuk, jangan lupa baca doa dulu ya sebelum tidur ya. Mimpi indah buat kalian.